Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Edisi hari ini tanggal 25 November 2024. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Demikian Allah memilih Raja Daud, si bungsu yang badannya lebih kecil atau malah paling kecil di antara kakak-kakaknya yang mungkin berbadan lebih tinggi dan kekal. Tercatat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Sejajar dengan itu, pada hari ini Yesus melihat hati seorang janda yang mempersembahkan di bait Allah. Dia tidak melihat jumlah persembahannya, tetapi melihat hati orang yang mempersembahkannya. Dan Yesus memuji seorang janda miskin yang begitu berani dan penuh cinta, penuh kepercayaan kepada Allah, memberikan seluruh nafkahnya yang ia peroleh pada hari itu. Saudara-saudariku, janda miskin ini memiliki hati yang luar biasa. Saya sendiri mungkin belum mampu memiliki hati yang seperti dia. Dan kita harus angkat topi terhadap janda miskin ini. Bayangkan saudara-saudariku, jika kita memiliki penghasilan harian misalnya kalau seorang buruh 100, 120 sampai 200 per hari, atau mungkin seorang pengusaha 5-10 juta per hari atau lebih, atau mungkin seorang pesepak bola profesional bisa menghasilkan sampai 100 juta atau lebih per hari. Semuanya kita persembahkan ke kotak persembahan. Apakah kita mampu? Saudara-saudariku yang terkasih, ketidakmampuan inilah yang perlu kita renungkan setiap hari. Mengapa? Karena sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita agar kita memiliki hati seperti hati janda miskin ini. Hati janda miskin adalah arah perjalanan kedewasaan atau kematangan kerohanian dan kemanusiaan kita. Pada akhirnya kita dituntun untuk memiliki pribadi seorang pekerja, tetapi hati seorang yang percaya, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Bapa yang adil, yang tahu memberikan pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan karena itulah Yesus mengatakan, alangkah sukarnya seorang kaya masuk kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga memperingati Santa Katarina dari Alexandria, seorang perawan dan martir. Menurut kisahnya, Santa Katarina adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, sangat pandai, dan anak seorang bangsawan yang kaya raya. Banyak bangsawan melamarnya, tetapi ia selalu menolak dan mengatakan, saya hanya akan menikah dengan seorang pria atau seorang lelaki yang lebih cakap, lebih pandai, lebih kaya, dan lebih berkuasa daripada saya. Dan pada suatu hari, ia mengunjungi seorang rahib yang terkenal bijaksana. Dan rahib itu memberikan petua berupa cerita tentang Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang lebih berkuasa, lebih pandai, lebih suci dari semua raja di seantero jagat. Dan akhirnya Katarina berkata, kalau begitu saya akan mengabdi Raja Yesus Kristus, dan hanya kepadanya saya mengabdi. Setelah itu Katarina mulai menerima ajaran iman kekristenan. Dia meminta diri dibaptis dan dia dengan tekun belajar segala sesuatu tentang kekristenan. Hari demi hari cintanya kepada Yesus semakin bertumbuh dan menjadi kuat. Sehingga apapun yang
dilakukan orang untuk mengganggunya tidak tergoyahkan. Dan karena cinta kepada Yesus itulah Katarina akhirnya harus berhadapan dengan hukuman mati karena Kaisar Maximianus yang pada waktu itu memerintah di Roma memerintahkannya untuk menyembah patung dewa-dewi. Tapi Katarina menolak dan akhirnya dihukum sebagai martir. Dengan demikian Katarina menyerahkan seluruh kecantikan, seluruh daya tarik, keperawanan, kekayaan, kepintarannya kepada Yesus. Seperti janda miskin itu yang mempersembahkan apa yang dia miliki dengan penuh kepercayaan kepada Yesus. Saudara-saudari, mungkin kita membutuhkan permenungan lebih tentang apa yang kita cari dan apa yang paling bermakna dalam hidup ini. Mungkin kita perlu mengenal lebih dekat lagi dengan Yesus yang sesungguhnya. Mungkin kita perlu menyingkirkan Yesus, bahkan Tuhan-Tuhan buatan, Tuhan-Tuhan angan-angan kita, yang kita ciptakan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sesaat. Kita perlu belajar dan mengenali Yesus, mengenali Tuhan melalui kehidupan orang-orang kudus. Dalam Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan, ada dua hal yang paling disukai, yang paling berkenan di hati Allah. Yang pertama adalah kasih setia, dan yang kedua adalah pengenalan akan Allah. Hanya orang yang mengenal Allah dalam diri Yesus mampu memiliki hati seperti hati janda miskin itu, dan seperti hati Santa Katarina dari Alexandria. Mari kita bergegas meraih hati yang demikian mulia itu. Semoga